Hello MotoGP Mania, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Sirkuit Mandalika dipuji juara dunia 6 kali bersuperbike, lintasannya mirip Misano. Tim Kawasaki Racing Jonathan Rea mengalami banyak kendala saat melakoni dua latihan bebas bersuperbike Indonesia 2021 yang digelar di sirkuit Mandalika. Meski begitu, juara dunia 6 kali WSBK ini memuji sirkuit Mandalika. Ia menyebut sirkuit Mandalika layaknya replika sirkuit Misano. Jonathan Rea terburuk di sesi latihan bebas 1. Ia berselisih 2,401 detik dari Toprak yang keluar sebagai rider tercepat. Alhasil, Jonathan Rea hanya menduduki posisi 11. Namun, Jonathan Rea bangkit pada latihan bebas 2. Jonathan Rea hanya tertinggal 0,174 detik dari rivalnya yang berasal dari Turki tersebut dan duduk di posisi 2. Lintasannya bagus tetapi sedikit kotor, terutama di sisi kiri. Kami dapat berkembang di VP2, sangat berbeda di VP1, kata Jonathan Rea. Toprak Razgatlioglu keluhkan permukaan sirkuit yang berbatu. Aspalnya sangat kotor dan bergelombang di beberapa area, terutama pada tikungan pertama. Ketika berada di belakang pembalap lain, saya dapat menikmati lintasan ini, ujarnya. Walau menemui kesulitan, pembalap asal Irlandia Utara itu mengaku senang dengan sirkuit Mandalika. Apalagi, sejumlah bagian dari lintasan mengingatkannya pada sirkuit legendaris lainnya. Sektor terakhir mirip Termas di Argentina. Tikungan pertama terasa seperti Donington Park. Setelah itu, lintasannya seperti replika dari sirkuit Misano. Pada pertengahan sirkuit, karakternya menjadi cepat dan dapat memangkas waktu, tutur Rea. Meski peluangnya kecil, Jonathan Rea masih berpeluang menjadi juara dunia World Superbike 2021. Saat hingga 3 race tersisa di sirkuit Mandalika, Jonathan Rea tertinggal 30 angka dari Toprak Razgatlioglu di posisi puncak. Puja-puji untuk sirkuit Mandalika dari pembalap dan tim WSBK, nama Jokowi dibawa-bawa. Para pembalap dari ajang WSBK telah menjajal sirkuit Mandalika sejak Jumat lalu. Sejumlah kepala tim dan rider mengaku terkesima dengan sirkuit-sirkuit jalanan tersebut, yang tahun depan rencananya akan menjadi tuan rumah MotoGP. Mandalika International Street Circuit bakal menjalani debut menggelar ajang balap kelas internasional ketika menjadi tuan rumah Asia Talent Cup dan WSBK mulai 19 hingga 21 November 2021. Sejumlah kepala tim dan pembalap pertama kali mengaspal di Mandalika mengaku kagum dan senang. Terlebih saat melihat pemandangan di sekitar sirkuit serta mulusnya aspal di trek. Manajer tim HRC Leon Cemir mengaku sangat terkesan dengan desain dan penempatan lokasi sirkuit. Menurutnya, sejauh ini para kru dan pembalap senang dalam berada di Mandalika. Saya pikir semua orang sangat terkesan dengan tata letak dan desain sirkuit. Ini benar-benar menakjubkan. Dari apa yang kami pahami, saya pikir trek ini membutuhkan alas lagi. Permukaannya sangat baru dan masih hijau. Sejauh ini semua orang benar-benar senang, kata Leon. Manajer Pata Yamaha Paul Denning juga kagum melihat sirkuit Mandalika yang belum pernah ia temui sebelumnya. Meski begitu, ada beberapa hal di trek yang menurutnya harus segera diperbaiki ke depannya. Tata letaknya berbeda, tetapi saya pikir tak mudah untuk dilalui. Ada bagian puncak setelah tikungan di sektor terakhir. Secara umum, ini adalah trek yang menyenangkan, ujar Denning. Ada beberapa masalah dengan permukaan, beberapa kerusakan pada permukaan setelah VP1, tetapi itu semacam sindrom trek baru. Saya kira itu akan diperbaiki ke depannya, jelasnya. Selain itu, sejumlah pembalap WSBK seperti Scott Redding, Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, hingga Michel Ruben Rinaldi juga mengungkapkan pujiannya pada lintasan yang baru selesai dibangun itu. Wow, sirkuit yang sangat luar biasa di Indonesia. Kalian semua melakukannya sangat hebat. Terima kasih telah bekerja keras dan mewujudkan balapan ini bisa terwujud, tulis Scott Redding dalam unggahan di akun Instagramnya. Namun, karena sirkuit ini baru dibuka sehingga masih ditemukan sejumlah kekurangan di sepanjang trek yang memiliki 17 tikungan tersebut. Treknya bagus, begitu juga dengan layoutnya, namun hanya sedikit kotor di aspalnya. Lalu ditemukan juga sedikit bumpy pada sejumlah area dan sektor terakhir sangat licin. Ini yang sering ditemui di sirkuit baru, kata Jonathan Rea. Meski begitu, secara menyeluruh sirkuit Mandalika ini telah mendapat pujian dari tim dan pembalap WSBK. Jika memang masih ditemukan sejumlah kekurangan, hal ini bisa menjadi evaluasi bagi pihak pengelola sirkuit untuk segera diperbaiki. Penonton di Mandalika ini baru WSBK, belum MotoGP. Ratusan penonton bersuperbike mulai berdatangan ke Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak Jumat 19 November lalu. Berdasarkan pantauan Antara, sejak pukul 09.00 WITA di parkir barat, penonton tampak memadati Pasar Mandalika yang menjadi titik lokasi penjualan dan pengambilan tiket. Tak hanya itu, di tempat ini juga berdiri lokasi tes antigen.
Ida, penonton asal Jakarta, mengaku senang bisa hadir di sirkuit Mandalika untuk menonton balap WSBK. Ia mengaku datang tidak sendirian, tetapi bersama 10 orang lainnya dari Jakarta. Ini baru pertama kali nonton WSBK bersama keluarga dan rombongan, ujar Ida. Dia pun mengaku puas dengan pelayanan petugas, mulai dari tes antigen hingga pengambilan tiket menonton WSBK. Kalau dari sisi pelayanan puaslah, ya meskipun ada kekurangan, mungkin karena ini juga masih baru, masih bisa kita pahami, terang Ida. Terkait keberadaan sirkuit Mandalika, Ida mengaku bangga karena Indonesia memiliki sirkuit bertaraf internasional. Sebagai orang Indonesia, kita bangga sekali Indonesia punya sirkuit Mandalika. Ini baru WSBK, belum MotoGP. Kita tidak tahu seperti apa nanti karena ini saja sudah ramai, ujar Ida. Sementara itu, penonton lain bernama Hendrik yang juga warga Jakarta mengaku senang bisa hadir karena sebentar lagi akan menyaksikan WSBK di sirkuit Mandalika. Kami senang sekaligus bangga bisa hadir di sirkuit Mandalika, tegas Hendrik. Bangga sebagai warga Indonesia sempat punya event sekelas WSBK dan nanti MotoGP. Ini pastinya akan menjadi ikon buat Indonesia, tutur Ferry. Ia pun mengaku sudah datang ke Lombok sejak Senin 15 November lalu. Dia datang bersama dengan 2 orang kawannya dari Jakarta untuk menonton WSBK. Terima kasih sudah menyaksikan Dunia Fakta Sport. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Saya Alvira Putri Marlinia, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.